Jam 9 malam akhirnya keempat orang itu menyudahi pertemuan mereka. Rendra masih ingin mengajak istrinya untuk berkeliling pulau ini, sementara Denisa ingin langsung pulang ke hotelnya. "Ren, aku diantar Jo ya pulangnya?" tanya Denisa. Bagaimanapun Jo adalah anak buahnya Rendra, jadi Denisa merasa perlu mendapatkan izin dari sahabatnya itu. Kini Denisa juga sudah bisa bicara seperti biasa ketika bersama dengan Rendra, tidak lagi menggunakan huruf akhiran H, karena sekarang suara manjanya hanya tertuju untuk asisten Jo. Nadine pun menyadari hal itu selama mereka makan malam bersama. Nadine lantas mengulum sendiri ketika menyadari satu hal, bahwa saat ini Denisa telah menjadikan asisten Jo sebagai incaran selanjutnya. Nadine tidak mempermasalahkan apapun tentang hal tersebut. Selain dia tidak memiliki hak untuk ikut campur, Nadine pun merasa bahwa Jo ataupun Denisa adalah dua orang baik. Dia akan mendukung penuh andai keduanya memutuskan untuk bersama. "Terserah Jo, mau atau tidak dia mengantar kamu," balas Rendra dengan cuek. Dia tetap memeluk istrinya posesif. Saat ini mereka berempat sedang berjalan keluar dari restoran tersebut. Denisa mendengus kesal, sementara Nadine ingin sekali tertawa tapi dia tahan. "Baiklah Nona, saya akan mengantar Anda," balas Jo yang sejak tadi hanya diam di area parkiran restoran tersebut. Akhirnya mereka berpisah. Rendra bersama Nadine menuju mobil mereka sendiri, sementara Denisa bersama dengan asisten Jo. "Mas, kamu merasa tidak sih kalau Denisa sepertinya tertarik dengan asisten Jo?" "Tidak, aku tidak merasa apapun. Aku hanya merasa dingin, ingin dipeluk," balas pria itu dengan tubuh yang dibuat seolah menggigil. Hawa di pulau ini memang terasa cukup dingin dibandingkan kota Jakarta. "Mas nih gak peka," gerutu Nadine pula. "Tidak peka bagaimana sih sayang? Kulihat Denisa masih seperti biasa, ganjen. Jo juga sama saja, datar seperti patung." "Apanya yang beda?" balas Rendra. Pria ini benar-benar tidak peka. "Ya udah, ayo pulang." "Jangan pulang dulu, aku akan mengajakmu ke suatu tempat. Ikut saja." Ku beri tahu juga, kamu tidak akan tahu." "Mas," rengek Nadine bercampur kesal. Rasanya ingin sekali mengusek-usek kepala pria itu. Rendra yang merasa gemas langsung saja sampai rengekan Nadine hilang dengan sendirinya. "Ayo pergi," ucap Rendra. Kemudian dia lantas menyalakan mesin mobil dan segera melaju menikmati keindahan pulau ini di malam hari. Hanya berdua, mobil milik Rendra dan Nadine keluar lebih dulu dari area parkiran itu, kemudian disusul oleh mobil milik Jo dan Denisa. "Jo, kamu tidak ingin mengajakku pergi seperti Nadine dan Rendra?" tanya Denisa. Dia lebih dulu memulai pembicaraan, memecah suasana hening di dalam mobil tersebut. Jika dia ikut diam, maka selamanya tidak akan terdengar suara dari dalam mobil ini. Jo melirik sekilas, bingung itu sebuah pertanyaan atau perintah. "Ya sudah, kalau tidak mau, kita pulang saja," timpal Denisa lagi. Pria di sampingnya ini benar-benar sulit untuk diajak bicara. Jo pun melajukan mobilnya hingga tiba di hotel tempat Denisa menginap. "Antar aku sampai kamar hotel ya." "Baik Nona." Jo mengantarkan Denisa hingga mereka tiba tepat di depan pintu kamar itu. "Jo, ternyata aku takut tidur sendirian. Kamu temani aku ya," pinta Denisa sebelum dia membuka pintu kamarnya tersebut. Denisa menatap Jo dengan tatapan penuh permohonan mengibah. Inilah alasan kenapa dia memilih hotel lain jauh dari Nadine, pura-pura takut menginap di sini, lalu meminta Jo untuk bermalam. "Aku tidak akan bisa tidur semalaman jika kamu tidak menemani. Di sini tidak seperti hotel di Jakarta. Di sini banyak sepinya. Aku takut," dari Denisa lagi.
Dia bahkan meremat kedua tangannya sendiri, benar-benar bersikap seolah saat ini sedang merasa ketakutan. Joe berada di ambang dilema. Bagaimana bisa dia menghabiskan malam di tempat yang sama dengan wanita ini? Apalagi Denisa bukanlah wanita yang normal seperti biasanya. Wanita itu selalu terlihat menggoda di setiap waktu, bukan hanya tentang baju yang dipakainya terlihat cantik, tapi suara Denisa yang bicara dengan bersuara seperti itu membuat bulu kuduk Joe jadi merinding, meremang tiap kali mendengarnya, seperti sedang bicara berbisik di telinganya. Sangat menggoda. Sebagai pria dewasa tentu saja hal seperti itu terasa tak aman bagi Joe. Belum lagi malam ini cuaca terasa begitu dingin. Entah apa yang akan dilakukan Denisa di dalam sana. Sore tadi saja wanita ini sudah berani dengan begitu ganas. Aku mohon Joe, kali ini saja. Denisa memegang tangan Joe hingga pria itu bisa merasakan tangan Denisa yang begitu dingin. Baiklah Nona, balas Joe pasrah. Dan di dalam hati Denisa, wanita itu seketika bersorak kegirangan. Bahkan rasanya saat ini dia ingin melompat-lompat saking bahagianya. Akhirnya dia berhasil membawa asisten Joe untuk bersedia masuk ke dalam kamar hotelnya. Kalau sudah berada di dalam sana, maka bukan hal yang sulit bagi Denisa untuk mendapatkan pria ini. Menghabiskan malam yang dingin ini jadi malam yang panas. Hanya membayangkannya saja sudah membuat Denisa merinding, seperti ada yang mengganjal. Dan saat masuk ke dalam kamar hotel itu, mereka berdua langsung disuguhkan dengan sebuah ranjang berukuran king size. Kamar ini tidak terlalu luas, hanya sebuah ruangan yang diisi dengan ranjang, sofa, dan meja, lemari TV dan kamar mandi di sisi kiri. Juga sebuah balkon yang menjadi tempat duduk santai jika ingin. Joe langsung menelisik kamar itu. Dilihatnya sebuah sofa panjang yang bisa dia gunakan untuk duduk. Rencananya di saat tengah malam nanti Denisa sudah tertidur, maka dia akan segera meninggalkan kamar ini. Joe, kamu mau minum sesuatu yang hangat? Aku ada kopi, tawar Denisa. Ada lemari penghangat makanan dan minuman di kamar ini. Tinggal pilih sesuai selera. Tidak Nona, terima kasih, tolak Joe. Dia langsung mengambil posisi duduk di sofa tersebut. Lihat TV saja ya, aku akan ganti baju sebentar. Denisa lantas menyalakan televisi di sana, lalu segera pergi masuk ke dalam kamar mandi untuk mengganti baju. Tidak mungkin kan dia tidur menggunakan gaun makan malam ini. Dan setelah Denisa masuk ke dalam kamar mandi itu, Joe semakin tidak tenang dibuatnya. Entahlah, dia merasa akan ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Pikirannya jadi kacau, jadi tidak bisa berpikir jernih ketika berhadapan dengan wanita tersebut. Sekitar 10 menit kemudian akhirnya Denisa pun keluar dari kamar mandi. Dan benar, seperti dugaan Joe beberapa saat lalu bahwa akan ada hal buruk yang terjadi, karena saat Denisa keluar dari dalam kamar mandi tersebut, dia langsung melihat wanita itu menggunakan. Jantung Joe jadi berdegup tidak karuan. Hanya sekelebat mata saja dia seperti sudah bisa melihat wanita itu secara utuh. Sangat cantik dan terasa penuh. Astaga, batin Joe, entah cobaan apa ini namanya, tapi dia tidak yakin bisa melewati malam ini dengan baik. Dingin sekali malam ini, tapi aku cuman bawa lingerie untuk tidur, ucap Denisa. Dia bahkan langsung duduk tepat di samping Joe, duduk tanpa jarak hingga tubuh mereka saling menempel satu sama lain. Joe tidak bisa menyingkir ataupun menghindari itu karena mendadak tubuhnya jadi kaku semua. Sedikit saja dia bergerak. Joe yakin jika adiknya di dalam juga ikut menggeliat juga. Kamu benar, tidak mau minum kopi, tawar Denisa sekali lagi. Tidak Nona, terima kasih.
lebih baik Anda segera tidur, balas Joe. Coba mengalihkan pembicaraan ini agar tidak jadi panjang, dan satu-satunya alasan yang bisa dia gunakan adalah meminta Denisa untuk segera tidur. Setelah putus dari Nadine, "Apa kamu sudah punya kekasih, Jo?" tanya Denisa. Dia malah tidak menggubris ucapan Jo yang memintanya untuk tidur. Denisa malah mengajukan pertanyaan lain. Saat bertanya itu, Denisa bahkan menatap Jo dengan tatapan yang lekat, mengisyaratkan bahwa saat ini dia sedang ingin bicara serius, dan pertanyaan itu entah kenapa rasanya begitu sulit sekali untuk Jo jawab. Pasalnya, apa yang ditanyakan tentang Denisa adalah sebuah hubungan, dan apakah saat ini cuma akan kembali menjawabnya dengan kebohongan juga. Sementara Denisa sudah mengetahui semuanya tentang pernikahan Nadine dan Rendra. Jo juga menoleh ke arah wanita itu, membalas tatapan Denisa. Dari dua mata itu, Jo melihat sebuah keseriusan, ketulusan, dan semua perasaan yang membuatnya nyaman. Bukan tatapan licik atau penuh intrik. Lama menjadi asisten membuat Jo bisa memahami karakter seseorang melalui sorot matanya. "Biar ku tebak, pasti belum kan? Karena kamu sangat mencintai Nadine," timpal Denisa lagi. Karena Jo hanya diam dan menatapnya. Sungguh, Denisa tidak bisa menebak apa yang ada di dalam pikiran asisten Jo. Baginya, pria ini penuh misteri, membuatnya semakin ingin menelusuri dan mencari tahu. Benarkah Jo sangat dingin? Benarkah Jo tidak bisa tertawa? Dan masih banyak lagi. Apakah Jo akan membalas jika dia peluk? Entahlah, hanya sekali pertanyaan di kepala Denisa, dan karena tidak bisa menjawab semua pertanyaan dan kata-kata Denisa, jadi Jo hanya pilih diam. "Mau aku bantu untuk melupakan Nadine?" tanya Denisa lagi, bicara dengan suara yang terdengar lebih lirih. Tatapannya pun berubah jadi begitu sendu, sayu yang menggoda. Terlebih suasana sepi dan dingin ini seperti mendukung semuanya. Jo menelan ludahnya dengan kasar. Otaknya seketika berpikir bahwa cara yang akan digunakan oleh Denisa adalah dengan berhubungan. "Ayo lakukan hubungan satu malam. Setelah itu, tidak perlu kamu ingat-ingat lagi tentang malam ini," ucap Denisa. Sumpah sejak tadi dia sudah tahan. Semakin Jo diam, semakin terasa menggoda untuknya. Hanya ditatap Jo seperti itu saja, area terasa telah. Dan setelah mengatakan kalimat tentang hubungan satu malam itu, tanpa menunggu jawaban asisten Jo, Denisa pun langsung mengikis jarak di antara mereka berdua, menjangkau untuk dengan lembut, sangat lembut, sampai asisten Jo tak bisa lagi menolaknya. Kedua tangannya bergerak otomatis untuk memeluk Denisa, membawa wanita itu lebih dekat dengan tubuhnya. Malam yang dingin itu tidak lagi terasa dingin, semuanya telah jadi panas. Jo bahkan tak segan menikmati indahnya, turun terus hingga melakukan sebuah tanpa alat pengamanan, sebuah sensasi yang tak pernah Jo rasakan selama ini. Karena ini adalah yang pertama dan rasanya sangat luar biasa. Jam 3 dini hari baru sama-sama terlelap di atas ranjang. Jam 6 pagi Jo bangun lebih dulu, sementara Denisa masih pulas tidurnya. Jo harus pergi karena hari ini adalah hari sibuknya bersama sang tuan untuk membahas tentang pekerjaan. Sebelum benar-benar pergi, Jo menulis pesan di ponsel Denisa dan dia jadikan wallpaper. Jadi saat wanita ini pertama kali membuka ponselnya, maka Denisa akan langsung melihat pesannya itu.